Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, pada video pembelajaran ini Bapak akan menjelaskan materi tentang web server. Adapun dari struktur kurikulum administrasi sistem jaringan ini, KD web server ini berada di kompetensi dasar 3.5. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dari video ini, setelah anak-anak Bapak melihat tayangan video ini, diharapkan anak-anak Bapak dapat menyimpulkan pengertian dan protokol web server. Yang kedua, anak-anak Bapak dapat menyimpulkan fungsi dan cara kerja web server. Adapun peta konsep materi web server ini ada yang berhubungan dengan pengertian web server, fungsi web server, cara kerja web server, protokol web server, jenis-jenis web server, kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis web server tersebut. Hasil akhir dari materi web server ini, anak-anak Bapak semuanya dapat melakukan instalasi, konfigurasi, dan troubleshooting web server. Adapun pada video bagian pertama ini akan dibahas tentang pengertian, fungsi, dan cara kerja serta protokol yang digunakan oleh web server. Apabila kita berbicara tentang web server, anak-anak Bapak semuanya yakin dan percaya Bapak sudah pernah menggunakan yang namanya web server tersebut. Dari gambar ini terlihat ilustrasi yang mana posisi web server dan mana yang klien. Ini klien, ini sebuah web server, ini yang menghubungkannya adalah sebuah jaringan. Di saat klien meminta sebuah URL seperti facebook.com, maka akan diberikan ke web server, dan nanti di bagian web server ini akan diperiksa apakah yang di-request oleh klien ini ada di bagian web server. Apabila ada, maka akan dikirimkan kembali ke klien dalam bentuk halaman HTML. Biasanya di saat kita membuka halaman Facebook, nanti akan tampil halaman login saat pertama kali. Jadi yang ditampilkan web server ini halaman login seorang user menggunakan Facebook. Dari gambar ini dapat terlihat dengan jelas bahwasanya klien, server, di dalam server ini ada Apache sebagai software web servernya. Jadi model yang akan terjadi itu adalah request, dan server menerima request dan akan merespon kembali kepada klien. Untuk dapat membantu anak-anak Bapak menyimpulkan pengertian dari web server itu sendiri, silakan setelah melihat tayang video ini, anak Bapak buka aplikasi Google Classroom. Di situ sudah disediakan gambar ini. Silakan nanti anak-anak Bapak coba menganalisis gambar tersebut dan buat kesimpulan masing-masing anak-anak Bapak sesuai dengan analisis yang dilakukan. Jadi secara umum dapat kita simpulkan
bahwasanya web server itu merupakan sebuah software yang berfungsi sebagai pemberi layanan kepada web client menggunakan protokol HTTP dan HTTPS, sehingga browser akan dikirimkan hasil request berupa dokumen HTML. Jadi pemberi layanan browser web client yang digunakan oleh klien nantinya di saat berkomunikasi menggunakan protokol HTTP atau HTTPS, dokumen HTML yang akan ditampilkan ke klien nantinya. Dari penjelasan tadi dapat kita buat sebuah kesimpulan yang berhubungan dengan protokol itu sendiri. Yang harus anak-anak Bapak pahami bahwasanya protokol itu merupakan sebuah aturan yang memungkinkan dua buah perangkat dapat terhubung dan dapat melakukan komunikasi. Jadi protokol inilah yang menyatukan sehingga antara klien dan server dapat melakukan komunikasi. HTTP itu merupakan protokol Hypertext Transfer Protocol. HTTP itu sendiri bekerja di port 80 secara default. HTTPS bekerja di port 443 secara default. Gambaran protokol HTTP dan HTTPS dapat terlihat dari gambar kunci ini. HTTP menggambarkan bahwasanya kuncinya masih dalam keadaan terbuka. HTTPS kunci dalam keadaan tertutup. Jadi menggunakan HTTPS ini memungkinkan komunikasi itu dalam bentuk enskripsi. Jadi untuk komunikasi seperti sifatnya sensitif itu disarankan komunikasinya menggunakan HTTPS. Dari penjelasan tadi dapat kita buat sebuah kesimpulan untuk fungsi web server. Yang pertama, menerima permintaan dari klien. Yang kedua, mengirim permintaan klien berupa respon, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request, dan terakhir, web server itu sendiri merupakan tempat penyimpanan data berupa bahasa pemrograman seperti JavaScript, CSS, HTML, atau file foto atau video dan audio. Itu fungsi dari web server itu sendiri. Cara kerja web server terlihat dari ilustrasi berikut ini. Berawal dari klien yang melakukan request, sehingga nanti servernya akan mencari file yang di-request oleh si klien dan akan mengirimkan respon kepada klien. Apabila data yang di-request oleh klien itu ada di server, maka akan ditampilkan dalam bentuk halaman HTML. Dan apabila tidak ada, maka akan ditampilkan dalam bentuk pesan error atau pesan kesalahan.